Halo. Nama aku Abigail, Abigail. singkatnya panggilnya Abby aja. Abby. Abby, ya. Abby itu kalau di kampungku udang kecil. Benar. Benar. Itu sering dipanggil itu juga, benar. Abby. Abby. Oke, Abby. Aku dari Warisap Indonesia dan bijak memilih. Jadi Nah makanya. ini aku seneng ini. Ah ya, Bijak memilih. bijak memilih. Oke. Jadi kan di hidup nih kita sering punya tujuan-tujuan baik. Tapi sayangnya cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu seringkali paling efektif itu caranya kurang baik gitu. Atau dilematis secara moral dan etik bisa dibilang. Contohnya aku yakin banget Pak Ganjar kan punya visi-visi, gagasan-gagasan yang baik banget untuk Indonesia. Tapi kalau kampanyenya nggak menang percuma gitu kan. Iya, iya. Dan untuk memenangkan kampanye sayangnya mungkin harus ada kompromi atau cara-cara yang bisa quote and quote tuh kurang dilematis lah secara moral dan etik. Misalnya harus bergaul atau berkoalisi sama grup tertentu karena masanya besar. Goreng, goreng-goreng isu, sara mungkin karena populer, atau mungkin bikin janji-janji yang mungkin sebenarnya impossible untuk dicapai atau tidak plan untuk dilakukan. Tapi soalnya kalau misalnya nggak menang nggak bisa ngelakuin perubahan atau yang gagasan baik itu gitu. Dan waktu governing juga sama kan, harus ada kompromi misalnya milih menterinya tuh yang paling kompeten atau yang dititipin misalnya, ada kompromi. Nah pertanyaannya tuh jadinya menurut Pak Ganjar, apakah hasil yang baik menjustifikasi cara-cara yang kurang baik? Jadi does the end justify the means to you? Hasil yang baik biasanya dari proses yang baik. Dan proses baik biasanya menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu biasanya juga baik. Maka sesuatu yang baik itu ya tidak akan berkhianat lah pada si proses itu. Bahwa kemudian tidak ideal, saya bertanya kepada guru saya, apa sih politik itu? Politik ya ada konsensusnya, menyepakati sesuatu. Maka ada teorinya itu namanya konsensualisme. Konsensus, berembuk. Percayalah tidak akan ada yang bulat, utuh. Tidak kafah, agak lonjong. Karena kesepakatan itu. Dalam sebuah pilihan demokrasi, ya ini cara yang mesti dilakukan. Kemudian orang berembuk, ada zona netral namanya parlemen gitu ya. Disitulah kemudian berembuk. Menuju ke sana orang akan bernegosiasi. Karena apa? Karena syarat teknis. Paham nih Mbak ya? Dulu ada teori namanya single majority. Kalau kamu single majority kamu bisa tentukan. Kalau kamu pemenang the winner takes all. Ambil semuanya, kamu lakukan apapun. Maka mimpi bisa dilaksanakan dengan baik, ada sejarahnya. Tapi ketika tidak ada maka harus membangun kerjasama dengan yang lain. Terjadi kompromi, iya, nggak apa-apa kompromi itu. Toh hidup kita juga kompromi kan? Benar nggak sih? Betul Pak, saya setuju. Pengen dapat sesuatu profesi, pengen dapat jodoh tadi ditanyain, kan kita kompromi. Sama nggak apa-apa. Tapi ada moral, tapi ada etik, ada fatsun. Yang kemudian kita tidak boleh langgar. Kalau toh langgar mungkin ya pelanggarannya masih itu tolerable gitu ya. Tidak kebablasan. Maka kalau dalam leadership menurut saya, ketika kemudian dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak bisa menghindari, ambil aja. Tapi kita sudah punya plan B. Sebuah cerita Alkisah. Seseorang sudah berada pada jabatan yang bagus banget, B. Udah bagus banget. Aku pikir dia sangat bisa dipercaya. Tapi pada saat keputusan yang mesti diambil, dan ini menurut saya untuk kemaslahatan banyak orang, dan dia tidak melakukan, dia udah salah. Apa yang kita lakukan? Saya ambil pada layar kedua. Layar kedua lah yang saya minta untuk mengeksekusi, karena pemimpinnya saya. Sehingga ya bahasa ekstrimnya, I can do anything gitu. Kita lakukan. Kita mesti ada plan B, ada plan C, sehingga sistem tidak berjalan. Janganlah kita meyakini satu sistem itu berjalan, terus kemudian kita jalan itu tanpa reserve. Oh bahaya. Kita mesti ada plan.
Kalau tidak bisa berkompromi, apa yang mesti kita lakukan? Kalau akhirnya berkompromi, mitigasi kita apa yang akan bisa merugikan? Maka siapkan skenario B, skenario C, dan seterusnya. Benar. Kalau soal kompromi, ada nggak hardline yang Pak Ganjar nggak akan kompromi? Value kita ya nilai-nilai umum yang saya katakan kemanusiaan lah. Kalau dalam politik, kamu punya agenda anti korupsi nggak? Kalau kamu tidak punya, kayaknya kamu bukan bagian dalam kelompokku. Clear itu. Kamu komitmen nggak untuk melayani masyarakat? Ya kita tinggal berbagi cerita. Saya punya satu pengalaman, kita merasakan apa yang menjadi komplain publik, bahwa publik pengen dilayani 3 saja. Saya pengen dilayani mudah, saya pengen dilayani murah, saya pengen dilayani cepat. Kamu bisa lakukan itu enggak? Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, ya nilai-nilai ini bukan tempatmu. Maka sebaiknya kamu minggir atau kamu akan tersiksa selamanya.